Pada Jokowi, udahlah tahu diri, Anda sebenarnya sudah lewat. Anda sudah memberikan banyak hal yang sangat membahayakan, merusak Republik ini. Tahu diri aja. Anak Anda sekarang sudah jadi wapres ya, udahlah, moga-moga dia bisa benar. Moga-moga dia mau belajar, sehingga akhirnya bisa menjadi wapres yang benar. Nah, mantu Anda yang sudah jadi wali kota mau jadi gubernur juga bisa berbenah. Tapi tahu diri lah. Karena kekuasaan itu bukan buat siapa, kekuasaan adalah bagian dari rakyat untuk rakyat. Prabowo kembalilah kepada Sabta Marga. Tentara kembalilah kepada Sabta Marga. Kemudian kaum politisi segala macam kembalilah pada cita-cita ideologi partai kalian. Sobat Leader, kita kembali berjumpa masih dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Saya Freddy Ndolu seperti biasa menemani Anda dalam diskusi atau obrolan ringan tapi menarik dan mungkin serius. Bersama teman saya, teman lama saya, seorang jurnalis senior juga. Saya perkenalkan Mas Diah Prakasa Yuda. Selamat datang Mas Yuda. Yuk, selamat jumpa Bung Freddy. Bung Freddy ini kelihatannya luar biasa, makin seger aja. Makin segar ya. Kan Walaupun rambut putih tapi makin katanya kenapa? begini Mas Yuda. Kan yang penting dari sini katanya gitu. Oh ya. Dari sini dan dari sini. Betul. Terima. Saya punya 3 ilmu, saya selalu bilang. Ilmu 3I. 3 ilmu itu, 1, istiqomah. Ah, sih. Kedua, istighfar. Oke. Ketiga, ikhlas. Wah. Kok kesannya agak Lalu makin bermuslim-muslim juga. Nah, mereka bilang saya itu ma'rifat, tingkatnya ma'rifat. Karena saya bilang dunia ini memang kadang kita perlu ikhlas melihat sesuatu, Mas Yuda. Tunggu, tapi kesannya kok agak agamis gitu ya. Kebetulan Enggak. pakai istilah Islam atau apa, tapi Arab ya. Tapi bukan itu maksud aku. Apa kecenderungan kalau memang sudah makin lansia, orang jadi semakin lebih religius? Bukan begitu. Nilai-nilai ini kan bicara nilai-nilai kehidupan yang Oh, jadi semua ceritanya- agama kan universal sebenarnya. Iya, oke. Ini. Jadi ceritanya mulai bertobat lah gitu. bukan bertobat. Kita hidup mah biasa aja. Oh. Masalah hidup ini jalannya siapa bilang bertobat dari sisi mananya, ya kan? Tapi seorang Yuda yang saya kenal sebagai seorang jurnalis senior. Saya ingat dulu Kompas ya, tahun iya. 86 sampai 96. Sorry, 86 sampai 96 ya. Ya, ketika aku dipaksa keluar dari Kompas. Sebelumnya aku di Prioritas. Mm-mm. Nah, Prioritas di Bredel, prioritasnya milik Surya Paloh. Mm. Nah, di Bredel, aku kemudian masuk ke Kompas, pindah ke Kompas. Mm. Nah, di Kompas sampai 96, bukan Kompasnya yang di Bredel, aku yang di Bredel. Dipaksa keluar dari Kompas. Terlalu ini kritis sekali Anda waktu itu, saya lihat banyak tulisan. Lebih tepatnya karena Harmoko, Menteri Penerangan saat itu, dan juga rezim Orde Baru, Eranya memang begitu. Iya. Anda melewati eranya berarti. Iya. Dia mungkin tidak suka dengan aktivitas aku. Saat itu aku kan mendirikan organisasi wartawan yang anti Aji, Iya, AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan aku sebagai ketua presidium pertama, awal kan itu. iya, pendirian. Nah, aku bersama Satrio Aris Munandar, saat itu kita memang cukup gencar Hmm. mempersoalkan Orde Baru dan kemudian sangat kritis. Nah, ini kan sebenarnya dampak dari pemberedelan 3 media. Hmm. Kompas, Detik. Kompas maaf, yang dibedel Tempo, Tempo, Detik, Editor, Editor, Detik. ya. Nah, kita wartawan protes. Nah, kemudian akhirnya Tempo diberikan siup baru pengganti. Kemudian Editor juga, Detik juga. Nah, tapi kelompok wartawan ini yang tetap melakukan perlawanan, mengkritisi, membuat mereka jengkel. Kan Tapi- seharusnya Tempo udah selesai dong. Tapi akhirnya kan tumbang juga kan. Akhirnya kan akhir dari perjuangan kalian itu kan luar biasa itu. Ya, tapi kan itu butuh waktu Rejim. 2 tahun Iya. setelah Aji.
Tapi saat itu kan mereka menganggap bahwa ini masalah ini kok anak-anak masih bergerak. Akhirnya ketemu menurut pandangan rezim saat itu PWI dan juga Koko yang jadi otaknya ini bukan wartawan korban beredar. Karena mereka melihat justru si Yuda sama Satrio kan medianya gak di beredar, dia kan di Kompas, Kompas gak ada masalah. Kok ini Aji masih terus jalan dan kebetulan kami menerbitkan sebuah media namanya independen. Nah media ini tanpa siup, karena waktu itu semua media kan harus pakai siup, surat izin usaha penerbitan pers. Nah kami menerbitkan independen tanpa siup, jadi semacam media bawah tanah. Nah kita cetaknya waktu itu nggak banyak ya, hanya sekitar 100-200 gitu, tapi yang beredar bisa 2000. Anda bisa bayangkan, artinya ada orang yang kemudian memperbanyak, memfotokopi dan dijual. Perkembangan media sekarang kan saya hanya prihatin kenapa semua orang kok jadi media-media semua memberhentikan karyawan secara massal gitu. Tapi saya melihat kalau kayak podcast ini satu produk teknologi, saya anggap ini giant media, giant television, TV raksasa yang dulu harus kita kasih siup, sekarang dia silakan menggunakan, tapi ada aturan mainnya. Tidak sembarangan pasang musik orang atau Anda ngomong itu kan sebenarnya pasal itu kan menjadi satu, sebenarnya tujuannya untuk educate sebenarnya, untuk educate publik, tapi menurut Anda gimana? Secara idealistik, secara cita-cita, gambaran maunya begitu maunya kan. Iya. Tapi faktanya kan belum tentu. Anda bisa kontrol semua podcast. Tapi ada aturan kan, negara kita kan ada aturan main. Seperti apapun. Tapi apakah tidak tertutup kemungkinan orang melakukan podcast liar? Apa dampak pada demokrasi kita ini? Dampaknya semakin bebas. Orang bisa bersuara macam-macam. Yang jelas terjadi riuh, gaduh, bising. Kan demokrasi kan bising ya, Ya, riuh. makin riuh, makin bising. Karena demokrasi juga bermasalah. Iya. One man, one vote. Tidak ada idealnya demokrasi. Ya, one man, one vote. Suara seorang pendeta, brahmana, ulama, dan suara seorang guru besar, profesor, disamakan dengan suara orang pinggir jalan. Sama One man, suaranya. one vote. Itu konsekuensi pilihan dari demokrasi. Jadi demokrasi sebenarnya nggak hebat-hebat banget, nggak tapi memang caranya yang dianggap agak lebih efektif, efisien. Kan bukan demokrasi for demokrasi. Di sila keempat kita kan ada hikmat dan kebijaksanaan. Nah, ini orang lupa. Kalau bicara itu dalam konteks Pancasila ini luar biasa. Tetapi apakah orang memahami? Ini tugasnya negara loh, pemerintah memberikan. Tidak bisa hanya negara. Berarti kan Rakyat rakyat ya. harus cerdas, Betul, harus dibikin cerdas. betul. Sejauh mana Anda melihat sudah mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini? Saya lihat yang mencoba itu secara sungguh-sungguh Jokowi. Soal rakyat yang tidak cerdas ini. Itu Sungguh-sungguh dirawat untuk dipelihara oleh Jokowi untuk dijadikan ternak. Maksudnya? Artinya kebodohan rakyat ini dibiarkan tetap bodoh, cukup dibeli dengan bansos. Jadi menurut aku yang paling dajal di Jokowi. 10 tahun. 10 tahun dan ini aku takutnya Prabowo masih bagian dari itu. Dia adalah Jokowi yang ketiga, periode ketiga. Kecuali Prabowo berani bersikap, menunjukkan bahwa dia bukan bayang-bayang Jokowi. Tapi kebobrokan kita terjadi adalah pada Jokowi, khususnya Jokowi kedua, periode kedua. Dan ini masalah. Tapi masalahnya kok 10 tahun, bahkan dulu ada wartawan siapa tuh, Bambang Tri yang nulis tentang yang membongkar. Jokowi undercover ya Pak? Iya, Jokowi undercover yang terkait dengan ijazahnya, dengan apa. Kan gini, Anda belajar intelijen juga, Anda belajar sebagai jurnalis yang banyak mengcover atau menganalisis banyak isu di Republik ini. Kalau kita mengenalkan semua isu tentang Jokowi itu kan kalau teorinya kan ini saya belum pernah baca teorinya sungguhnya, tapi
menurut Wiratmo Sugito almarhum, bahwa 70% isu itu ada benarnya 70%, sisanya opini. Ya, opini di bawah. Jadi kalau Mas Yuda punya pemikiran gimana? Wiratmo Sugito kolumnis tahun 6566 dengan pemikirannya tajam, dan dia pernah menulis beberapa waktu di hadapan kami, antara lain dia salah satu tokoh PSI. Aku agak sependapat, tapi menurut aku tidak sampai 70% dalam formula sekarang. Formulanya kira-kira aku agak sama pemikiran dengan Pak Wiratmo. 60. Setiap isu yang dilansir itu pasti punya kepentingan. Setiap narasi yang dilansir pasti punya kepentingan. Nah, Ya, yang pasti, ada nilai kebenarannya berapa ya, persen? ya, kontennya secara faktual itu 50-60% itu pasti Sampai fakta. 50 sampai 60 itu adalah fakta. Fakta. Dan itu nggak Facts are nggak sacred. bisa dibantah. Facts, Ya, ya. facts are sacred. Nah, sisanya sekitar 40% itu dibagi dua. Sekitar 20-30% adalah tujuan dari orang yang melempar Ya. isu itu. Di situ dia sudah mulai membekokkan, sudah memberikan semacam pengarahan. Seperti orang bikin dengan survei, nah, dia arahkan. Nah, sisanya sekitar 20% atau 15% itu dibiarkan lepas untuk interpretasi mereka yang menerima. Mas Yuda, saya tuh tertarik tadi bahwa kebodohan itu Dibiarkan. dipelihara oleh Jokowi sekitar 10 tahun ya. Ya kan? Dan tapi semua euforia bahwa apapun dia buat itu udah bener katanya gitu itu, sampai diikuti survei stand 80% ke atas itu. Ya. Itu sampai segitu gitu. Sementara kita bilang hanya bisa merawat kebodohan. Dan contoh yang paling mudah gini, beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum pencoblosan pemilu kemarin 2024, ada seorang surveyor yang bekerja untuk kepentingan Jokowi. Dah langsung ini saya sebut nama. Dia bicara 58%. Prabowo, Gibran akan menang. Dia udah bicara memang. Itu dibicarakan sebelum pencoblosan. Betul. Di media soal. Nah, akhirnya begitu pencoblosan dalam penghitungan yang dalam tanda petik dipersoalkan, diragukan, hasilnya memang 58%. Padahal real sebenarnya yang diperoleh suara oleh Prabowo Gibran itu tidak lebih dari sekitar 38%. Nah, 20%-nya dari mana? Adalah dengan mengambil suaranya Itu Ganjar. dari mana sekitar 20%. datanya itu? Soal 38% bisa dicek di beberapa teman yang melakukan survei juga. Jadi ada kecurangan yang dilakukan. Iya. Nah, ini memang dimainkan oleh Jokowi sedemikian rupa, oleh rezim Jokowi. Nah, sebenarnya Jokowi ini hanya mengadaptasi dan mengembangkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah dilakukan oleh Soeharto dulu tentang rakyat Indonesia sebagai pemilih. Oleh Soeharto dulu sudah diternak. Jadi Soeharto semasa dia berkuasa dulu, dia melakukan yang namanya depolitisasi. Selain deideologisasi, dilakukan depolitisasi. Depolitisasi yang pertama adalah dengan potong vertikal dan potong horizontal. Potong vertikal itu partai-partai politik tidak boleh punya cabang atau anggota di tingkat di bawah kabupaten, cukup sampai tingkat kabupaten kota. DPC. Di bawahnya, di tingkat kecamatan, contohnya nggak boleh ada pengurus. Sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa, sampai tingkat RW, nggak boleh. Itu pangkas vertikal. Tapi Jokowi hebat di sini. Ya, nanti. Nah, terus pangkas horizontalnya dilakukan dengan partai tidak boleh punya ormas onderbau Ya, dalam mahasiswa semacam. Nah, rakyat dibuat sedemikian rupa menjadi semacam ternak oleh Soeharto yang akan dipanen 5 tahun sekali dalam pemilu. Nah, karena rakyat sudah tidak tahu soal politik, akhirnya terjadi kebodohan. Nah, kebodohan ini dipiara. Yang penting rakyat nggak boleh lapar, karena kalau lapar pasti akan berontak. Tapi rakyat juga nggak boleh kenyang, karena kalau kenyang nanti ada waktu untuk berpikir, dia bisa kritis. Jadi dimainkan oleh era Orde Baru semasa Soeharto. Nah, ini dilanjutkan oleh Jokowi dengan cara rakyat dibiarkan bodoh, tidak paham politik apa semacam, tapi diberikan hiburan dan kemudian dibeli dengan bansos. Jadi kemiskinan itu dipelihara.
Kemiskinan dipelihara. Karena kemiskinan itu adalah sumber untuk kekuasaan. Dan rakyat kita sangat senang dibodoh-bodohi. Makanya paling luar biasa adalah para pendiri bangsa negara ini jauh hari sudah merumuskan yang dalam mukadimah pembukaan undang-undang 45 kan dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang Tapi dipersoalkan, Anda lihat nggak media mainstream terkait isu pembodohan? Sebenarnya kan media itu seharusnya sangat prihatin. ya. Tapi lihat media kayaknya yang rame hanya di medsos, saya lihat di media sosial yang lebih rame. Media mainstream itu sudah menjadi kolaborator dari rezim. Itu terjadi sejak zaman Soeharto. Iklan begitu kritis, iklan ditahan gitu, nggak ada dapat Gini. itu. Karena dulu Nah, itu kan berapa kali media bersikap kritis kemudian dibredel. Sampai tahun 74 Malari dibredel. ya. Banyak Nah, kalau media. di era itu kan era otoriter, Iya. itu artinya nabrak tembok gitu dan Iya. berani. Kalau ini kan demokrasi, eranya terbuka. Nah, Sebentar. gimana? Ini berakar dari zaman Orde Baru. Iya. Setelah dibredel, Iya. kemudian media itu akhirnya kapok. Kemudian membuat perjanjian. Perjanjian apa? Pak Yakob Oh, tanda tangan. Gunawan Muhammad segala macam Tempo tanda tangan dengan rezim. Dan Rezim Orde mereka bilang kamu baik-baik aja, tertib aja. Kamu bikinlah jurnalisme pembangunan. Jadi cerita soal pembangunan yang berhasil, macam-macam ya ada kritik ini 1 2 boleh, tapi tetap dalam konteks itu. Baru. Ya, eranya. Ya. Nah, untuk itu rezim akan memberikan kompensasi. Kamu saya berikan uang. Ya, Nah, dari mana? iklan. Iklan. Iklan dari mana? Karena kemudian televisi TVRI dilarang Ya, menayangkan iklan. Saya Nah, ini kan, duit ini Hmm. masuklah ke Kompas, Grup, apa segala Ya, macam. tahu. Nah, ini sehingga membuat media yang tadinya masih bicara idealisme, Ya. kemudian menjadi bisnis. Jadi gini, saya mau kaitkan dengan keadaan hari ini. Ya. Yud. Jadi kita tahu bahwa perjalanan itu apakah ini apa semacam kelanjutan dari yang dulu atau Kelanjutan karena dari setelah itu Orde Baru, di mana pers perjuangan beralih menjadi pers bisnis. ya, Dan itu kan terlihat ketika kemudian para pebisnis masuk ke media. Ya, Bopasan, apa segala macam, Bimantara, bikin media, bikin TV, dengan apa. Itu sudah mendominasi. Sampai 10 tahun akhir Soeharto, Orde Baru, yang ada adalah bisnis. ya. Dan itu sampai sekarang berlangsung. Dan saya tanya itu kan kenapa apa mereka takut? Ya kita tahu beberapa media yang agak kritis pun iklan tahu di stop kayak kan apa Metro TV apa media Indonesia juga ada terasa gitu Iya. kan. Ini kan berarti kan tersandra mereka semua. Ya, Media tersandra, media Iya. mainstream ya. Iya. Kalau media sosial kan ini ya ya kita hitung luas. media mainstream yang selalu menjadi ukuran kan. Ya, Tersandranya seperti apa itu? Apa hanya masalah bisnis ekonomi aja karena mereka terkait dengan karyawan? faktor itu real ada, nggak bisa kita pungkiri. Dan di sisi lain juga para pemilik media ini kan juga punya kepentingan. Ah, Nah, dari kepentingan ini juga boleh jadi disandera. karena mereka pimpinan partai juga. Nah, sekarang media mainstreamnya apa sih yang masih ada? Kompas. Kompas itu udah pusing bagaimana mempertahankan dirinya. Bagaimana bisnis itu berjalan. Tempo, Tempo sama. Cuma Tempo untungnya dia tidak seperti Kompas. Kalau Iya. Kompas kan besar. besar ya. Dia dengan beberapa anak perusahaan. Tempo kan relatif kecil. Dan kemudian dia memilih ceruk pasar yang lebih terbatas. Dan Tempo tidak memainkan fakta. Apalagi Dia lebih pada opini, Iya, pada iya. narasi. ya Itu cuma satu. Dan di sisi lain dia juga cukup lincah, divisi bisnisnya benar-benar bicara soal bisnis. ya. Mereka dapat utamanya mungkin sekarang dari subscribe itu ya, dari apa namanya monetizing dari Iya. YouTube itu Nah. dari Google. Dia bikin misalnya bocor halus. Dia kan bermain politik. Tapi kan lebih bukan pada konten politiknya itu secara Ya. idealisme Pandai atau memainkan apa. narasinya. Iya. Ya, Dia ya, jualan. Jualan demokrasi. ya. Dia jualan ya idealisme. Kita kembali Yud ke
isu Jokowi ini, tadi sampean sempat menyinggung bahwa Jokowi ini berhasil sukses dalam memberikan memelihara kebodohan ini, Iya, memanipulasi. memanipulasi kebodohan. Saya pikir kok Undang-Undang Dasar 45 itu kok mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea keempat itu kan ideal sekali ya. Kok kalau orang cerdas pasti pintar dan pasti sejahtera menurut saya. Ya. Kenapa kok kebodohan yang dipelihara oleh Presiden Jokowi ya dengan Gini. bansos? Ada hal yang menarik. Saya lupa persisnya, tapi ketika Gibran diwawancara oleh Najwa Shihab, Nana atau apa, yang dia menyatakan di keluarganya tidak ada tradisi membaca. Iya, saya dengar, saya lihat. Artinya Jokowi maupun Iriana istrinya memang tidak terbiasa dengan tradisi membaca. Artinya secara literasi parah. Nah, lalu mereka lakukan apa menurut Anda kalau nggak membaca? Artinya mereka bukan keluarga intelektual. Main catur. Bukan, main catur juga tidak. Dia bukan keluarga intelektual. Catur politik. Jadi lebih pada apa ya? Selera musiknya juga beda mungkin. Ya, Selera seninya juga mungkin beda. kita lihat kan Jokowi di forum-forum internasional pidato dalam bahasa Inggris atau di forum yang sangat Ya, intelektual. the talk, not only talk, the talk. Bukan, dan dia bicara tuh orang sampai bingung dan tapi kok itu yang ditonjolkan dan orang enggak bahwa ini strategi gitu loh. Ya artinya saya mau tunjukkan bahwa dia sama sekali tidak punya tradisi intelektual, Iya. tradisi buku, tradisi membaca. nggak ada. Awalnya saya pikir begini, ini dia pintar tapi pura-pura bego aja kayaknya. Gini, dia lebih alami. dia lebih alami. Dan ini akan membuat kita bertanya, bagaimana sih latar belakang pendidikan dia secara akademis? Sehingga wajar kalau orang curiga tentang kesarjanaannya. Iya, jasanya. Dari Bahkan dokter. dari SD sampai Sampai dipersoalkan sampai segitu iya, kan. dari dokter Andes bisa jadi insinyur. Insinyur. Itu pun udah aneh. Iya. Kemudian Tapi itu sesuai itu bisa dibilang begini kan. Itu KPU yang salah nulis kan. ya apapun, tapi kan kemudian dengan Bambang Tri yang melakukan pelacakan, Masa 2 ternyata tahun misalnya. penjara. SMA-nya pun juga tidak jelas. Ya. Karena kalau dibilang dari SMA 6 Solo, saat itu belum ada SMA 6. SMA 6 itu baru dibentuk kemudian, dinamai kemudian setelah Jokowi. Kalau Anda lulus. wartawan saat ini, seorang Yuda menulis, disuruh liput soal Jokowi, isu Jokowi ini, Anda ambil dari angle mananya? Saya akan melacak dan akan saya bilang, akhirnya kita tertipu semua. Saya akan buktikan bahwa dia menipu. Tapi ujung-ujungnya penjara itu. Bang Tri kan wartawan juga. Ya nggak apa-apa. Kan konsekuensi. Pilihan menjadi jurnalis kan itu. Kita mengungkap, memberitakan kebenaran, atau kita ikut dengan si penipu. Atau mungkin Anda liput tapi nggak dimuat sama Kompas. Ya kalau nggak dimuat, masih ada tempat lain. Kita bikin media Tapi lain. media sosial ya sekarang ramai ya. Jadi kalau menurut aku, Jokowi ini memang nggak punya tradisi intelektual. Tapi ini permainan model apa nih? Sampai dari wali kota, kalau ini sampai di presiden, kok kita kayak orang bilang disirap gitu kan? Itu Ya. menurut you gimana itu? Karena dia melakukan pencitraan. Ah. Pencitraannya ini yang luar biasa. Karena pencitraan ini kan rakyatnya sudah disiapkan bodoh itu, disiapkan. Ya karena tanda kutip. tradisi memang kondisi Dari awal itu. kondisi real rakyat itu agak bodoh, senangnya cuma Berarti dia hiburan. pelajari benar ya. Dia Nah. itu kan Pertanyaannya kan berarti ada satu kekuatan besar. ini. Ada yang menjadi autor intelektual, AI-nya. Aktor intelektual. Nah, autor intelektualnya ini yang sudah memahami dengan data yang cukup luar biasa Ya, pasti tentang kondisi. Bukan aktor intelek tapi ini orang kekuatan uang juga mungkin ya. Ya, enggak artinya dalam pengertian itu. Dan dia kekuatan besar ini bukan hanya dengan data itu, tapi juga dengan logistik yang kuat. Dan dia memainkan sedemikian rupa dibuat Berarti ini pencitraan. suatu perencanaan strategik benar ya untuk Oke, saya agak paham arah pertanyaan dari Bung Freddy. Artinya, apakah
Indonesia ini sudah dikuasai dari luar dengan menggunakan Jokowi untuk kepentingan luar. Saya jawab ya. Jadi apa yang ditemukan oleh Bambang Tri relatif benar. Karena yang menarik gini, Bambang Tri masih di penjara kan ya? ya, karena ketika Bambang Tri sebelum di penjara, kan sudah ada tawaran kepada Bambang Tri dari Jokowi. Yang menawarkan, Bambang Tri, kamu mau apa? Mau uang atau jabatan? Dan itu disiapkan untuk negosiasi. Di mana tempatnya? Suruh dia datang ke tempatnya Oso. Osman Sabta Odang yang Hanura. Itu akan jadi mediator. Nah, di sana Jokowi udah nawarkan, Bambang Tri mau apa? Yang penting jangan diterbitkan hasil penelitian dalam bentuk Jokowi undercover. Kan ini menarik. Kalau dia menganggap bahwa apa yang akan ditemukan oleh Bambang Tri itu nggak benar, kan dia bisa pakai cara lain. Misalnya dia bunuh aja kek, atau apa. Iya. Dia punya kekuasaan, bisa. Bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Itu yang menarik. Maka pertanyaan kenapa sampai seperti itu? Ini kan berarti di sini ada kekuatan besar yang bermain. Nah, terus Jokowi sebenarnya siapa? Ya. Kekuatan mana? Kalau menurut aku sederhana. Suka tidak suka, kita ini sudah terjebak. Sebagian besar dari republik ini sudah digadaikan ke asing. Sejak kapan? Sejak Jokowi mulai naik, terutama di periode kedua. Nah, yang paling mungkin kemana? Coba dicek deh dokumen yang lebih lanjut dengan Xi Jinping. Kita sudah jual habis ke Cina. Saya bukan rasis, bukan anti Cina. Tapi ini persoalan antara geopolitik. Karena geopolitik. Dalam pengertian Cina sebagai negara yang Cina lebih mudah untuk bernegosiasi. sebagai kekuatan baru yang menggantikan Blok Timur berhadapan dengan Amerika. Nah, kelompok Amerika juga punya kekuatan kepentingan yang dalam tanda petik. Ini juga dia bisa merusak Indonesia. Karena masa Orde awal, kita kan juga sudah dijual. Saya masih penasaran soal Jokowi ini. Yang who is Jokowi itu kan pertanyaan besarnya. Nah, itu kan sudah dilihat tadi yang saya kemukakan. Ini kepentingan Cina bermain. Nah, tapi kenapa kepentingan Cina bermain? Nah, ini ada pertanyaan. Maksudnya saya itu berarti perencanaannya ini kan mulai dari perencanaan udah panjang dong berarti. Mungkin sebelum dia jadi wali kota, persiapannya untuk mulai dari wali kota, bagaimana mendesainnya sampai dia jadi sampai ke plan naik presiden dan lewat PDI Perjuangan gitu kan. PDI Perjuangan juga begitu bodoh euforianya untuk mengusung dia kan gitu. Dengan semangat gitu loh. Bahkan sampai bingung saya sampai nggak percaya karena di tradisi yang saya amati kan, saya teliti soal PDI Perjuangan dan Ibu Mega, nggak mungkin itu. Kayak Jokowi bisa balik belakang itu kan bergandeng tangan itu nggak masuk. Memang menarik karena begini, sebelum dia maju wali kota kan disebut-sebut bahwa dia punya hubungan tertentu dengan seorang jenderal. Siapa jenderal itu? Yang kemudian memfasilitasi dia sebagai tukang mebel ini dengan pasok kayu apa segala macam bahan baku. Siapa jenderal itu? Opung, Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Sebelum dia jadi wali kota. Yang sampai kemudian dorong udah masuk dapat PDI aja. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, konon Luhut dengan Toba Lestari apa segala macam perusahaannya, grup perusahaannya itu juga punya hubungan tersendiri ke Cina. Itu bisa dilacak lah nanti. Pertanyaannya, apakah ini cuma Luhut yang main di belakang Jokowi? Dan kenapa Jokowi yang dipilih sebagai katakanlah boneka atau apa pemainnya? Nah, ini yang menarik, muncul juga rumor dari pendekatan intelijen dalam tanda petik. Jokowi ternyata berbau 3 huruf itu, PKI.
PKI yang mana? Bukan yang berorientasi ke Moskow, bukan PKI Jabar, tapi yang berorientasi ke Beijing. Hmm. Nah, muncul lagi. Tapi sekarang orang PKI mah udah orang nggak pikirin lagi, nggak ada. Betul, karena sebenarnya bukan persoalan ideologi, Hmm. tapi kan persoalan kepentingan, kepentingan politik dia, ideologi. Maksudnya Anda kalau urusan PKI ini kaitan dengan tahun 65. Hmm. Jadi apa namanya, era-era semacam rakyat bodoh dan sebagainya ini bisa kaitkan dengan sekarang gonjang-ganjing di pergantian apa Legend Kunto yang Pangkongkap Wilham itu tiba-tiba dianulir lagi. Ya, enggak, itu nanti. Maksud aku kaitan dengan soal Jokowi ini siapa. Dan muncul kan rumornya seperti itu. Ya, Bahkan rumor yang terakhir muncul, Jokowi itu sebenarnya keturunan Chinese, keturunan Tionghoa. Karena keluarganya sebenarnya keluarga Tionghoa. Dan ini kan sama juga dengan rumor yang muncul dengan Prabowo. Saya tuh begini, Yud. Kayak masalah ini, masalah Jokowi mau turunan apa gitu. Nggak Tentara ini, nah tentara dari dulu kan mereka punya kajian intelijennya kuat sekali loh. Betul, Dan tidak mungkin meleset. betul. Kalau mereka ciptakan sesuatu isu, intelijen wajar. Ya apa, teroris mereka kontra terorisme bisa mereka lakukan. Tapi kalau biarkan negara, kan dia politik, dia bukan berpartai. Dia politiknya politik visi kebangsaan, visi negara. Kalau ini sampai lolos, loh ini apa-apaan? Kan kita percaya tentara penuh ini. Enggak. Kau harus studi lagi mengenai persoalan militer. Kau harus amati bagaimana pertarungan dua jenderal Batak, jenderal Muslim Batak. Ini pertarungannya juga soal intelijen juga. Antara Nasution berhadapan dengan jenderal yang jadi lawannya, Zulkifli Lubis. Ya, Lubis. Ini kan juga menarik. Ini persoalan intelijen juga jelas. Dan Zulkifli Lubis juga orang intel. Iya, Jadi- mau saya gini, sipil nggak mungkin obok-obok, militer kan dulu sipil yang namanya PKI masuk lewat tentara tahun 65 itu kan mereka bilang kecolongan ya kan, Tentara ngaku kecolongan. ya itu kan kecolongan mereka, kok bisa masuk sampai membunuh para jenderal. Nah sekarang, era sekarang ini kan era terbuka nih bos. Tunggu dulu. Kalau cerita 65 itu kan memang misteri yang diciptakan, yang kemudian di-create Iya, oleh iya. Soeharto. Ya. Itu kan sebenarnya kalau kita mau ya, itu yang menculik emangnya sipil. Yang menculik kan tentara. Cakra Iya. Birawa. Jadi permainan antara tentara dengan tentara. Iya. Internal ribut di dalam. Tapi Ya, kan korbannya PKI. ini kemudian propagandanya akan dibuat sedemikian rupa. Kan sekarang kan ada siapa mau jadi kambing hitam, ya kan? Ya ini bukan persoalan soal mata kambing hitam, tapi ini ada masalah internal di militer sendiri. Nah, Dan tentara juga harus jujur. hmm, Kebusukan di dalam juga banyak. hmm. Jadi kalau sekarang mau dikaitkan dengan persoalan Ya itu tadi wawancara dengan orang intelijen Ponto dan TB Hasanuddin itu mereka sepakat bahwa di tubuh tentara itu tidak, bahkan TB bilang tidak sangat baik-baik saja. memang dalam Tidak tanda- baik-baik saja udah ngeri, apalagi tidak sangat baik-baik ya. karena dalam tubuh militer sendiri juga bermasalah. Hmm. Kalau Anda bilang bahwa seharusnya intelijennya udah kuat, mengerti, seharusnya diantisipasi, siapa bilang? Intelijen kan kontranya bagaimana hadapi intelijen Sekarang KGB, gini, sekarang CIA, gini. Mossad. Ya, sekarang gini ya, paling gampang aja. Ketika dia menemukan ada orang berbohong, mengaku bujangan, masuk akademi militer, Hmm. tapi ternyata kemudian terbukti dia sebenarnya sudah kawin, dia punya anak. Ketika mau dibongkar nggak jadi. Kasus SBY. Yang saat itu kemudian menjadi gubernur kabrinya saat itu adalah Sarwo Edi. Dia dapat data itu. Hasil penelitian dia, ternyata SBY dianggap berbohong. Hmm. Dia udah kawin, dia punya anak. Hmm. Tapi ngaku bujangan masuk ke akademi. Hmm. Nah, ketika Sarwo Edi akan memacat gitu, beberapa staffnya mengingatkan, tunggu dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Coba dicek siapa. Ya aku udah cek ini. Tunggu. Yang merekomendasi dia untuk masuk siapa? Loh kenapa? Tanya pada yang merekomendasi itu dulu. Kemarin siapa, Soeharto? Yang merekomendasi Soeharto. Hmm. Dan Soeharto posisinya saat itu Panglima Angkatan Bersenjata.
Berarti ini nggak baik-baik aja semua nih Republik Nah. ini. Ketika itu posisi Pangap itu masih dipegang Soeharto sampai tahun 74. Dia baru lepas memberikan posisi Pangap kepada Panggabean. Kenapa sampai 74? Karena sampai 74 itu yang akan mewisuda SBY dalam katanya Soeharto. Nah, ketika Sarwo Edi datang menemui Soeharto, dia bilang begini gitu, Soeharto kan sempat bilang, apa nggak salah? Enggak, ini gini Pak. Oke, kalau kita mau dipecat apa nggak bikin kita malu? Kok kita bisa lolos? Iya juga Pak, tapi kita harus tegas. Oke, kita harus tegas. Tapi sekarang dia ini punya prestasi apa enggak? Dia punya prestasi. Nah, apalagi dia punya prestasi, kalau dipecat gimana? Ya kan Sarwedi itu Soeharto, tapi ini kan skandal. Oke, skandal ini mana yang akan lebih memalukan, aib bagi kita dibanding dengan skandal kamu dengan Buka Tamso, istri pahlawan Republik di Jogja. Kaget Sarwedi. Akhirnya mulai dari situ hubungan Sarwedi dengan Soeharto jadi tidak baik. Itu dalam kasus SBY. Nah, Jokowi. tunggu. Dalam kasus Prabowo, ketika dia jadi di akademi sana, sempat terjadi pencurian di dalam komplek Akapri. Anda bayangkan, komplek Akapri di dalam itu tiba-tiba ada maling. Dan malingnya di salah satu gedung, yaitu apa? Gedung arsip. Ada brankas yang dibongkar-bongkar. Tapi kemudian lenyap gitu aja. Karena mereka ingin tahu yang melakukan itu adalah Prabowo. Di Taruna. Kenapa? Dia ingin menghilangkan data tentang dirinya, hasil pemeriksaan kejiwaan. Di mana Dinas Psikologi Angkatan Darat menemukan bahwa sebenarnya Prabowo nggak layak diterima sebagai Taruna. Karena ada kecenderungan bisa eksesif dan melakukan hal di luar prosedural. Ini real. Tapi semua fakta. Fakta. Dan kenapa itu nggak dibongkar? Kenapa nggak berlanjut? Artinya di dalam tubuh militer sendiri, di dalam tubuh intelijen, itu kan ada faksi-faksi, adu kuat apa segala macam. Artinya di semua lembaga jadi tidak bilang Tidak clear. tidak clear semuanya ya. Nah, ini kita masuk ke Jokowi nih. Saya menarik nih. Apakah Jokowi melihat ini kelemahan semua, termasuk institusi TNI, Polri segala macam, sehingga dia bisa berani melakukan yang Anda sampaikan tadi? Kalau menurut aku bukan sekedar itu, tapi ada satu dapur atau ada semacam dalang yang membisiki Jokowi. Yang Anda bilang intelektual itu, aktor intelektual itu. Jadi bukan sekedar Luhut, tapi ada satu itu, yang satu itu. Apa mereka lepas, apa berkomplotan satu kelompok ini? Semacam satu tim. Nah, satu tim, berarti ada tentara juga di dalam. Boleh jadi tentara, boleh jadi pedagang, boleh jadi apa. Tapi dia semacam, katakanlah, politbiro. Semacam politbiro. Politbiro ini yang mengontrol dan memberikan instruksi kepada Jokowi. Saya lihat sekarang, setelah Bambang Tri, sekarang ini isu setelah Presiden Jokowi turun, ya kan, mulai dari orang tertarik untuk meneliti, kayak Dr. Rismond, Dr. Tifa, siapa Tifa, yang sama-sama pokoknya kelompok alumni UGM lah. Oh ya, kelompok UGM itu 3 doktor dan mereka tamatan dari sekolah-sekolah yang terhormat. Dan saya kira mereka tidak akan menggadaikan asal hanya tidak suka Jokowi lalu mengejar itu, Ya, aku yakin itu bukan soal subjektivitas mereka, tapi mereka melihat ada sesuatu. Ya. Kan kita tadi bicara isu. Isu ini kan mereka lihat isu. Ya. Seorang akademisi, seorang jurnalis, seorang yang makin intelektual dia makin kritis kan. Yeah. Dan dia makin kritis, sesuatu dia tidak terima taken for granted. Yeah. Tapi dia akan melakukan penelitian, dia akan telusuri lebih jauh. Ini fakta ini benar nggak sih? Kita dua tadi sepakat bahwa isu itu ada kecenderungan sampai 60%. Kalau Wiranto bilang 70% kebenaran, kita dua sepakat sampai 60%. Right. Berarti sedikit saja kebenaran itu ada ruang untuk meneliti kan begitu. Sebagai wartawan kan Anda pasti tertarik untuk cari tahu. Yeah. Betul kan? Betul. Nah,
kira-kira ini mau orang-orang ini yang sekarang dilaporin ke Jokowi bahkan ke polisi membawa ke Polda Metro Jaya, jasanya kan dia pakainya kan ditekuk lagi, digulung. Itu kan, Itu, dan saya lihat iya. bahwa itu, wah ini ijazah katanya ditunjukkan di para penyelidik itu, tapi kok dilipat ya? Pak Jokowi pegangnya kan tidak kayak orang pegang map kan. Iya. Kalau ijazah saya biasanya pegang rapi banget itu. Betul. Menurut Anda gimana itu? Ya artinya sebenarnya banyak kejanggalan yang dipertontonkan. Persoalannya seperti sengaja atau tidak disengaja. Ya. Dan sebenarnya dia nggak bodoh-bodoh banget. Dia melakukan Saya bilang, beberapa, ini cerdas apa cerdik atau apa ya? dia melakukan beberapa keteledoran. Nah, sekarang yang muncul pertanyaan bagi Ketelururan ditutupi oleh bukan. Ini teledor atau meneledor? nah, ini artinya itu pertanyaan itu Nah, selalu iya kan? kita menanyakan begitu Artinya kan? benar-benar teledor secara alamiah Itu sengaja diteledorin. atau dia tahu dia teledor tapi ya udah dia akhirnya dia membiasakan diri dengan teledor. Karena sudah biasa. Nah, Jadi orang, kan artinya kenapa? Kan berarti dia bermain di gray area. oh dia main di gray area. Artinya dia bermain dengan misteri-misteri itu, gray area. Karena dia tahu bangsa ini sangat suka dengan itu. Dan ceritanya apalagi kalau ditambah dengan macam-macam bumbu, Iya. soal kuntilanak, soal genderuwo, soal Iya. apa. Seperti itu kan cara berpikir bangsa ini Iya. masih. Nah, itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan semua ya, semua Iya. untuk kepentingan Iya. dia ya. Sehingga dengan gray area itu, kan ada kelompok yang akan tetap jadi buzzer yang membela dia. Iya. Sehingga kelompok yang antinya Saya lihat begini, Yud, kayak gini. Kan mulai dari diunggah oleh seorang aktivis PSI. PSI. Lalu kan diteliti. Mm-mm. Kan tidak pernah lihat aslinya kan. Iya. Lalu mereka teliti di situ. Mm-mm. Lalu menemukan satu kejanggalan. Iya. Lalu Rismon dan kawan mereka datang ke UGM, lihat skripsinya, menyentuh, melihat, membuka, kok tulisannya beda, hurufnya kok ini kayaknya dibuat bukan tahun itu, baru. Ya, Nah, atau contoh yang paling konyol. itu kan bukti fakta-fakta. Nah, ada wartawan ketika ada di sana, saya melihat ya, ini fakta-fakta. Ada wartawan, ada tim aktivis ini, mereka mau menemui Jokowi untuk mau menanyakan ijazah itu, dan pada hari yang bersamaan ada wartawan-wartawan juga yang datang, ada di sekitar situ, dan waktu bersamaan juga ada juga si timnya Hercules, ya kan, Grip ya, datang juga, dan kata-katanya juga sangat provokatif mereka. Jadi saya melihat ini presiden kok bisa, kalau di wartawan sendiri kan dia hanya kasih tunjuk, nggak boleh foto. Iya. Lalu kalau di para aktivis ini nggak mau ditunjukin. Ada something, ada sesuatu yang saya pikir kalau mau selesaikan, siapa seorang presiden ya, kasih tunjuk aja. Kan ini loh ijazah gue kan daripada dia bawa lipat-lipat kemana, kan pasti kalau apalagi dilaminatin kan biar selesai lah pada waktu itu. Tapi gini, aku kembali pada cara Anda, cara Bung Freddy mendeskripsikan. Iya. Ketika kepada para wartawan, dia tunjukkan, Tapi nggak boleh foto. jangan foto. Kepada para aktivis, dia nggak mau tunjukkan. Iya itu. Itu dua hal ini aja, itu udah cukup menarik. Kenapa? Karena Jokowi tahu persis Kalau anda wartawan, waktu anda di situ, anda lakukan apa tuh? Kalau dia nggak mau, saya kan penasaran. Tunggu, saya pegang. Saya pengen lihat. kalau dia nggak mau kasih gimana? Ya, tapi minimal saya punya kekuatan. Saya harus meyakini, saya sebagai wartawan harus meyakini, saya punya kekuatan, kemampuan fotografis. Atau ini Artinya anak-anak. saya tidak bisa memoto, tapi mata saya punya kemampuan fotografis. Masih ingat, oh ini seperti apa hurufnya macam-macam, letaknya macam-macam. Paling tidak, saya akan mencermati. Mencermati ya. Ya, tapi kan dia tidak berikan itu waktu cukup, dia cuma sekedar nunjukin, Tarik lagi. nggak lama. Nah, kenapa dia bilang nggak boleh foto? Karena takut itu akan bisa sempat dipelajari. Nah, tapi kalau ke aktivis dia nggak tunjukkan apa? Karena aktivis itu kan pasti sudah relatif sudah tahu akan bicara lebih dalam.
Dia akan mencermati hal-hal yang ganjil secara cepat. Ya, mereka kan sudah penelitian. Karena terlatih kan. Itu nggak ditunjukkan. Kan artinya apa? Dia sangat mengukur, dia tahu persis siapa targetnya, audiensnya. Nah, dia memainkan sesuai dengan audiens itu. Itu salah satu kepintaran Jokowi. Dan memainkannya juga tidak full penuh. Jadi dia bermain seperti dalam pengertian gini, manipulasi statistik. Anda tahu statistik kan? Prinsip dari statistik itu apa sih? Kalau orang secara nada sumbang ngomongnya nggak gampang. Statistik itu adalah seperti perempuan pakai bikini. Transparan, terbuka. Tapi bagian terpenting tetap ditutupi. Ya itu bikini, kan begitu kan. Nah, statistik kan juga gitu. Nah, dia memainkan itu. Jadi Jokowi, Berarti dia cerdas dong. itu yang aku bilang, ada tim. Dia cengengesan itu sebagai gaya. Oh, itu hanya suruh begitu doang. Dia tim itu maksudnya tugasnya tim kepada dia itu cengengesan Dia aja. cengengesan aja, apa segala macam. Sehingga orang tetap dalam posisi baur. Biar orang tuh berada di gray area tambah puyang gitu. Iya. Kan seperti aku bilang, narasi itu 50-60% kebenaran, 20-30% adalah bagaimana dia memberikan arah, ya, sudah mulai manipulasi, sisanya dibiarkan untuk interpretasi. Dan ini yang dilakukan oleh Jokowi. Sehingga kita sibuk dengan menginterpretasi. Ada yang menarik. Ini saya kira kita tetap sepakat bahwa ada kecurigaan karena kita menganut bahwa isu itu sekitar 60% tingkat kebenarannya ada, sehingga Oh, iya. sebagai jurnalis itu pasti dia akan mencari, dia akan kejar itu sampai dimanapun. Nah, salah satu Bambang Tri, tapi ujung-ujung dia di penjara. Ya nggak apa-apa. Nah, ada yang menarik dalam proses hingar-bingar begitu dan isu pengembalian PDI Perjuangan gitu kan. Salah satu partai yang ini Hasto duluan dia ambil, tapi orang sampai mau mengatur pertemuan Prabowo dan Mega itu kan lama sekali ya, sebelum pelantikan sampai hari pekan berapa bulan nih. Tapi akhirnya terjadi juga, Prabowo akhirnya datang dengan tiba-tiba, ya kan, lalu berubah semua pendekatan peta semua. Kemudian berikutnya Paus meninggal, ya kan, lalu diutuslah Jokowi ke Vatikan. Saya memantau ini, mempelajari, melihat ketika dia di sana, para menteri yang mendukung dia, bahkan ada polisi, ada mereka-mereka yang datang bersilaturahmi dengan ke Solo. Ada yang bilang ini mau mantan bos, ada yang bilang bos, masih bosnya, dan sebagainya. Padahal kan ada presiden, ya kan. Biasa kalau dulu zaman Pak Harto udah kayak begitu, itu hilang semua itu biasanya. Ya artinya kok fenomena matahari kembar itu tetap ada dan diciptakan. Kalau itu kan memang real. Hanya yang kembarannya ini, dan mungkin ada presiden de facto, ada presiden yang resmi. Nah, presiden yang resmi ini de jure, yang kembarannya ini Prabowo, dia serius nggak sih mau menjadi dirinya? Anda lihat gimana? Kan selama ini kan dia bagian dari Jokowi. Kalau janjinya sih saya lihat serius banget itu. Kalau aku melihat ini tidak semudah itu. Karena Jokowi kan memainkan politik sandera. Oh. Jadi Prabowo memang disandera penuh oleh Jokowi. Masa sih? Kasus food estate. Kasus Miraj pesawat. Itu semua makan. Kan dia presiden. Loh, ketika jadi Menhan. Nah, sekarang kali Prabowo kan punya cara untuk bagaimana. Nah, iya kan, itu kan sebenarnya terindikasi ketika Prabowo ngomong soal korupsi. Udahlah, korupsi. Kamu kembaliin lagi duitnya. Kamu ngaku. Bebas. Kita maafkan. Dan kemudian juga masih ngomong, kalau korupsi ini ditindak semua kemarin sampai keluarganya kan kasihan. Kemarin di para hari buruh itu tegas loh Prabowo loh. Dia coba bermain akan sama. Akan polanya sama. Dan kalau bicara soal hari buruh nanti aku cerita lagi konteksnya lain. Tapi misalnya dalam isu korupsi kan udah terlihat. Itu kan indikasi. Cara dia melihat korupsi karena dia juga koruptor. Dan dia tahu posisi dia sebagai koruptor disandera
oleh Jokowi. Nah, repotnya Jokowi pegang KPK, Hmm. Jokowi pegang Kapolri, Jokowi pegang kejaksaan, minimal di eselon 2, eselon 3, eselon 1 itu masih orang-orangnya Jokowi. Ngeri dong kalau begitu. Loh, memang kenyataan. Nah, sekarang Prabowo berani nggak? Berani nggak dia tendang si Agus Subianto Hmm. setelah kasus Kunto. Kunto ini? Ya. Itu kan sebenarnya bisa. Iya. Tapi kan Agus Subianto ini kan memang piaraannya Jokowi. Seperti Listio juga anjingnya Jokowi. Hmm. Sekarang begini, di tubuh tentara tadi sudah dielaborasi dan Anda juga pelajari soal militer ya, saya tahu dan banyak menulis soal mengcover soal media soal militer Indonesia dan Mas Yuda tahu bahwa suatu pergantian suatu pejabat perwira tinggi di Nggak jabatan bisa serta-merta begitu saja dilakukan Iya, oleh tapi Walaupun Panglima. tapi- Harus ada Wanjakti. ya kan ada BK punya Wang Jakti. Ini Dan- kan tidak dikoordinasi dengan Wanjakti loh. Nyelonong gitu aja Agus Subianto. Ini kan kita harus saya berpikir harus tetap lihat Bang Jakti. Iya. Kalau tidak itu kan politik. Itu Betul. berarti kan campur tangan ada Betul. dan di luar presiden Iya. sebagai panglima Iya. tertinggi. Ya kan? Ya kan artinya sebenarnya gini, ketika Kunto pertama dianggap diganti, Hmm. dicopot, masuk Hersan yang bekas ajudannya Jokowi, ini pasti jelas-jelas Agus Subianto melakukan itu sebagai orangnya Jokowi. Hmm. Bukan sekedar sebagai panglima, tapi sebagai orangnya Jokowi. Dia lakukan itu. Nah, tapi kemudian dia segera meralat itu, kan berarti karena ada panglima tertinggi yang ngomong ke dia. Bacaannya Saya- sederhana gitu. Saya ingat nggak waktu pergantian Joni Lumintang Pangkostrat 17 jam. Betul. Itu kita waktu itu cover di Betul. DPR dan itu tegang banget itu kan. Karena Lumintang posisi Tar dulu. menggantikan Prabowo Iya. ketika yang mahasiswa menduduki Iya, Senayan. tapi itu jelas presiden. Betul. Bukan ada mantan presiden atau Iya. ada matahari lain. Iya, iya. Itu kan jelas. Kalau ini kan tidak kelihatan nih. Padahal itu pada situasi darurat. Darurat. Iya. Nah, ini Pangkogap Wilham itu strategis banget itu. Iya. Dan Di pergantian wilayah konflik. kenapa menurut Laut Anda? Cina Menurut Selatan. saya walaupun ini di presiden ini kan panglima tertinggi. Kenapa tetap saja dipindahkan ke jabatan strategis lain? Hmm. Supaya tidak kelihatan, kan tidak pernah dicabut, nggak jadi. Lalu karena ditekan dari macam-macam pertanyaan, karena kebetulan presiden, mantan wakil presiden atau panglima ini Tri Sutrisno pernah ikut juga tanda tangan upaya pemaksulan si Iya, Gibran. Wapres Gibran, sehingga itu menjadi opini publik terbentuk bahwa ini gara-gara Patri ikut di dalam. Sehingga anaknya akhirnya jadi korban. Nah, ini kan terlalu cetek gitu loh. Terlalu cetek kalau menurut saya ya. Kenapa? Kan ini institusi ini kan luar biasa strategis dan satu-satu yang yang tinggal dipercaya bangsa ini kan di tentara. Dalam pengertian mengapa Panglima Iya. mengambil keputusan mengganti itu Lalu dicabut lagi. kemudian cabut lagi. Itu Kan itu saja. Oke, gini. Kenapa tidak di over ke jabatan apa kayak Enggak. Ini gini. kan ada Kalau kostra dan gitu sebagainya. kita ngeliat gini, permainannya ini kan sebuah permainan trik, ini kan Iya. sebuah gimmick, anggaplah gimmick. Iya. Nah itu mah gimmicknya siapa? Kan ini pertanyaan. Satu, boleh jadi ini memang kehendak dari Jokowi, Hmm. karena dia merasa sakit hati, merasa terancam, anaknya akan dimajukan oleh kelompoknya para jenderal sepuh, Tri Sutrisno segala macam. Nah untuk itu dia membalas, karena ini persoalan anak dia akan balas ke anaknya Tri, si Kunto. Bangko Bengko. Nah, berarti memang kemauan Jokowi sehingga dia ngomong ke si Agus Subianto ganti dia, dapat dia. Ini kan Tapi yang ini pertama- jabatan keputusan panglima tertinggi presiden. enggak, artinya dia lakukan langsung ke si Pangap. Enggak usah pedulikan si Prabowo, karena Prabowo itu nanti urusan Jokowi. Kira-kira gitu. Ini berarti skenario pertama adalah Jokowi yang main. Oke. Skenario kedua adalah Agus Subianto yang ingin cari muka. Karena dia merasa berterima kasih karena Jokowi dia menjadi panglima. Nah dia tahu ini Tri ngomong begini mempersoalkan si Gibran. Gibran itu anaknya Jokowi. Jadi
dia ini ingin cari muka, si Agus Subianto ini Panglima ingin cari muka ke Jokowi. Dia inisiatif dia gantikan itu. Ya. Ini yang kedua, skenario kedua. Nah, skenario ketiga, ini kan sebenarnya juga bagian bahwa Prabowo tahu dia sengaja didorong, dimainkan ke Agus, udah pecat. Nanti Prabowo akan cari muka ke Jokowi bilang, gue yang nyuruh suruh pecat. Kok cetek sekali cara. Enggak, bukan, sangat mungkin gitu. Tapi kemudian Prabowo juga menganulir. Jadi ini bagian-bagian gimmick. Jadi bisa kebaca ada berapa skenario kayak gitu. Nah, yang keempat, ini ada unsur di internal TNI yang mungkin tidak suka melihat posisi Prabowo seperti ini. Jadi dia ingin Prabowo bebas dari Jokowi. Dia dorong ini. Nah, ada lagi unsur yang boleh jadi kelima, unsur yang melihat peta kondisi seperti ini, potensi seperti ini. Nah, daripada cuma laten, diabsurdum, dipaksakan untuk dimanifestkan. Jadi di balik ini ada. Oke. Kalau lihat skenario ini, pertama terhadap Prabowo. Kalau memang ini ada yang dimainkan Prabowo sebagai presiden, apa dampaknya bagi Prabowo sendiri? Kan dia presiden, dia kepala negara. Dia menguji. Oh, ini menguji dia. Karena sejauh mana kekuatan kelompoknya Agus Subianto dan kelompoknya Jokowi di tentara. Geng Solo ini sejauh mana kuatnya? Cengkramannya terhadap TNI. Nah, dia harus melakukan namanya tes ombak. Karena dia kan seharusnya udah bisa mengganti Panglima, tapi kan dia belum bisa lakukan. Karena dia harus mengukur dulu. Nah, ini ada hubungan dengan perpanjangan umur usia Panglima. Nah, itu kan dia udah hitung. Udah dihitung ya. Ketika di DPR ada perubahan ada tuh usia Panglima itu diatur sama. Iya, tapi kan kaitannya dengan kemarin undang-undang di DPR, undang-undang TNI yang kaitannya dengan masa jabatan dan kemudian perluasan. Itu ada campur tangan Jokowi menurut Anda? Sangat. Kan partai-partai kan banyak dipegang dia. Pengertian Kimpres. Berarti Indonesia ini dua presiden nih, dua matahari. Nah, itu kan masih matahari kembar dan itu real. Nah, ini juga disadari oleh Prabowo. Makanya kemudian ketika dia ingin jadi matahari tunggal kan dia harus membuang matahari yang satu. Tapi kan dia tidak bisa langsung. Dia kan harus melakukan tes ombak, testing the water dulu kan. Jadi semua bagian-bagian dari itu semua. Tapi sementara Jokowi juga melakukan. Tapi dampak lagi, kalau ini Agus Subianto melakukan itu sendiri tanpa uang jakti, ya tanpa perintah presiden atau laporan presiden tidak tahu, ini kan dampak bahaya bagi Panglima sekarang. Ya kan memang itu tidak berlangsung kok. Ngomong kasar, tentara udah gak ada apa-apanya kok. Mereka merusak sendiri. Harusnya tahu diri dong tentara. Nah makanya kan para jenderal-jenderal sepuh dia mengingatkan. Karena dalam mekanisme di tubuh internal itu udah tak jalan. Wanjaktinya nggak dipakai. Itu kan sangat berbahaya di TNI itu sangat rawan itu. Betul, tapi kan itu udah terjadi. Faktual udah terjadi. Dan itu yang makanya juga Prabowo juga pening. Kalau dia pengen membersihkan. Dia jenderal loh. Prabowo diangkat Jokowi jadi jenderal loh itu. Kan aku udah bilang. Tadi yang aku bilang ada satu kasus. Ini data intelijen real. Ya, di Magelang, di gedung Akademi Militer ada pencurian. Ya. Untuk memeriksa hasil tes swab. Tapi oke, itu tadi udah disampaikan. Yang pertanyaan ketiga, dampak untuk Jokowi kalau ini Jokowi mainkan cawe-cawe terus model kayak begini, ingin menjadi matahari kembar. Ini dampak bagi, kan dia udah nggak jadi presiden. Dia bukan presiden lagi. Nah, terus apa? Dampak bagi dia apa? Oh, dia nggak masalah. Emang dia berpikir soal Indonesia? Jokowi itu nggak pernah tahu Indonesia. Itu bajingan itu. Tapi bahaya nggak dia kalau dia nggak peduli. Orang dia udah jual negara ini kok ke Cina. Lalu? Di kelompok Amerika juga nggak suka. Tapi dulu ketika Soeharto awal, dia kan juga jual ke Amerika. Report apa segala macam, undang-undang pokok PMA yang disalin begitu saja oleh memang banyak cerita ya, tapi saya tuh melihat
ini nekat kalau sampai ikut mau terus, karena nggak ada yang selamat ketika terjadi sesuatu yang kayak Dan memang begini. tidak. Apa Yang apa ada di kepala mereka nggak peduli. Indonesia kira-kira nggak akan bubar. Iya, kira-kira apa? Mau bubarin Indonesia? Iya, Dia mau 2030 ini akan bubar Indonesia. Dan aku ya, melihat skenario itu. kalau memang itu dimainkan Jokowi, ya stop aja Jokowi. Kan tentara visinya bangsa dan negara. Dia tinggal lakukan sesuatu. Kan menurut saya begini ya, tentara visi bangsa itu punya visi bangsa, dia bukan visi partai, bukan visi politik. Betul. Karena itu dalam kajian tertentu, saya punya kajian disertasi itu bahwa dia bisa layak kalau negara sudah dalam bahaya, dia bisa ambil alih. Enggak, itu teoritis. Iya. Kau masih bicara soal ideal ya. Kan dalam praktek kan tentara kan berpolitik juga. Walaupun dibilang kami tidak berpolitik. Nah, berpolitiknya adalah dengan tidak berpolitik. Gitu loh. Tapi saya kira saya masih punya feeling bahwa mereka tidak akan membiarkan negara ini hancur gara-gara permainan Bukan. dua orang. Gini, itu harapan. Kau bicara dasen apa dasolan? Saya Dasolen yang kita lihat kan, Kalau dalam praktek kan tidak. kan mereka bisa Sejauh- balik gitu, Dasain, Dasolen. Sejauh mana tentara real bicara gitu? Mau nggak dia kembali pada soal rekrutmen secara benar, bersih? Tanpa kaca belece dari anaknya jenderal ini itu supaya masuk di Akmil apa dimasuk di mana? Mau Kan sudah nggak? mulai proses sekarang. Tapi yang terjadi kan selama ini berapa? Yang hasil kaca belece paling nggak 5-10% Nah ini, ya. nah ini kita mau lihat, saya hanya melihat, oh hebat sekali Jokowi bisa mainkan bahwa memang saya punya keraguan begini, kayak kita lihat di Syria, kenapa kelompok-kelompok di sana itu dihidupkan oleh cyber apa namanya, proksi itu, kelompok oposisi dibiayai oleh siapa, Iya. tinggal dikasih senjata. Nah, Iya. kenapa hadirnya Hercules di situ? Iya. Saya khawatir begini, seorang presiden, padahal kan gampang sekali kalau Jokowi mau menyelesaikan masalah ini, dia ingin supaya damai. Kalau kata-kata kan sangat cool dia kalau bicara cool damai gitu kan. Tapi kalau dengan ada hadirnya Hercules di sana dan ngomongnya juga seolah dia berada di belakang Jokowi, bahwa Jokowi itu benar, ijazahnya benar dan sebagainya. Dan kalau dia bereskalasi terus, tahu-tahu ada senjata dipegang oleh kelompok-kelompok yang tidak boleh selain TNI Polri ini berbahaya sekali. Ya, dan dalam kenyataannya kan kita lihat udah banyak kelompok-kelompok di luar militer pun, ini kalau kita ngomong soal senjata itu mereka punya senjata. Anda bisa awasi di PIK 2. Mereka punya senjata loh. Yang pernah sempat dibongkar oleh si Gatot Nurmantio juga. Penyelundupan senjata. Artinya ada. Tapi terlepas soal senjata apa tidak, poinnya yang ingin kau persoalkan apa? Yang ingin Bung Freddy persoalkan apa? Soal Jokowi masih pegang Iya, dan militer. dampaknya, dan saya tuh punya sensitivitas, gak boleh, apalagi orang sipil, kalau tentara yang masih ini kita ragu, apalagi Anda berpegang normatif, iya. lah nggak boleh. Tapi ternyata kan Jokowi masih bisa memainkan ya tentara. itu berbahaya sekali Loh, itu aja terjadi kok. Hmm. Prosedur pengangkatan Agus Subianto apa benar? Tanya ke internal tentara, ke internal para perwira. Bro, di dalam kru ini perwira berapa aja? Ya kan kita bisa Betul. hitung. Tapi di bawah nih wong cilik semua nih, Ya. tentara ini orang Ngerti. prajurit-prajurit itu gaji berapa Ngerti. dan kalau mereka Makanya merasa kan kemudian muncul istilah Deyangtap dalam studi tentang militer dan politik. Kita tahu ada istilah Deyangtar, yaitu Turki muda. Yangtar ini muncul karena apa? Istilah ini karena yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Nah, Mustafa Kemal ini seorang kolonel yang di Turki yang kemudian melihat situasi kesultanan yang udah nggak benar. Karena itulah kemudian dia mengumpulkan para kolonel yang lain dan melakukan kudeta. Nah, hal ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan kajian oleh para analis politik, analis militer, sehingga muncullah istilah Deyangtap. Nah, yang Anda bilang barusan, kaitannya, ini oke, jenderal-jenderal, oke, keresahan itu kita lihat di kolonel. Pamen, yang akan jadi jenderal atau apa, atau mungkin nggak jadi jenderal. Di kebawahnya, yang Anda bilang orang-orang yang miskin melarut, real.
Ini kan mereka juga berharap. Ini ada masalah. Masalah yang terkait dengan mereka mau jadi apa. Ini juga nggak lepas dari persoalan ketika Dewi Fungsi ABRI dibubarkan dengan reformasi. Dulu orang masuk tentara akademi dengan pemikir gue nggak jadi jenderal nggak apa-apa. Gue cukup sampai level Pak Kolonel, tapi udah gitu gue jadi bupati atau gue jadi pimpinan ketua DPRD. Karena dari situ hitungannya dia udah punya berapa M, udah bisa punya rumah di Jakarta dan di daerahnya. Tapi Anda prihatin nggak sih situasi ini? Loh, tunggu, kita jangan meloncat dulu. Kalau soal prihatin, aku sangat prihatin. Ya. Ya. Kita udah bobrok, udah hancur. Kita tinggal nunggu waktu. Iya, Ya, artinya nggak sampai 4-5 tahun lagi kita akan bubar. masa sih? Sangat. Dulu Abu Bakar Basir bilang itu Israel mau akan Enggak, hilang enggak. dari peta bumi. Ini real. Coba Bung amati, ya. Keresahan orang terhadap Jokowi. Ini akan didorong supaya Prabowo segera memecat Gibran karena dianggap perpanjangan tangan dari Ya. Jokowi untuk membuktikan bahwa Prabowo bukan perpanjangan tangan dari Kira-kira itu terjadi nggak menurut Anda? ini gambaran situasinya dulu nanti Iya. lihat. Nah, tapi boleh jadi Prabowo yang akan jatuh. Kenapa? Karena Jokowi pengen segera dia naik anaknya. Maksudnya Yuda, kekuatan Jokowi di luar dan di dalam itu lebih kuat kalau hitung persentase lebih tinggi. Bukan gitu. Boleh jadi malah Prabowo yang jatuh. Karena kekuatan Iya, Jokowi. iya lebih kuat maksudnya. Maksudnya ada kan begitu. Iya. Sehingga Prabowo jatuh duluan. Iya. Nggak sampai 2 tahun. Naiklah si Gibran. Saya kira malah Sebentar, mungkin jangan Jokowi. potong dulu. Kan Anda tanya, apa Indonesia akan bubar? Ya. Ini aku jelaskan. Ya. Skenario-nya Itu kalau Prabowo bubar dijatuhkan. Makanya lihat dulu situasi yang ada sekarang. Nah. Ini kan bisa ditunggangi oleh Jokowi untuk membuat akhir Prabowo yang jatuh. Hmm. Secara konstitusional, kalau Prabowo jatuh apa? Seperti konstitusional ketika Soeharto Gibran jatuh, jadi. kan Habibie. Ini kan Gibran. Gibran. Nah, ketika Gibran naik, apakah diterima sepenuhnya oleh rakyat? Apakah pendukungnya Prabowo akan Konstitusional. terima? Sekonstitusional apapun, apakah pendukungnya Prabowo akan terima? Ya, mereka akan dendam. Seperti kelompoknya NU yang soal Gus Dur, mereka juga kesel juga sama Megawati kan? Nah, kan terjadi situasi ini yang sudah makin matang. Ribut lagi, chaos. Maka terjadi banyak kelompok yang Nah, proksi dari Proksi. Cina, proksi Masuk. dari Amerika, Masuk. proksi dari Commonwealth, dari main. itu teorinya. Terjadilah abrupt. Ya. Kayak di Syria. Abrupt. Hilang Republik ini. Kan berarti itu sudah ada indikasi. Mana mungkin kita sebodoh itu membiarkan itu terjadi gitu. Loh, karena kita bodoh, memang bodoh. Bukan sebodoh itu, memang kita bodoh. Berarti kita Terbukti 58% bisa kembali ke itu alinea keempat, kita harus cerdas itu. Loh, karena kita dibodohi dan dibodohi sejak Soeharto. Yang membuat kita hancur. Kalau orang bilang sekarang Indonesia biasa keluar dari lubang jarum. ya sebentar. Gini Bung Freddy. Ya. Yang sekarang bisa landingin Amerika, yang sampai Amerika sekarang sebenarnya dalam tanda petik boleh dikatakan kalah. Posisi dia sebagai raja dunia kalah. Yang mengalahkan siapa? Cina kan? Indonesia ini bisa melebihi Cina saat itu. Kalau dia tidak dijatuhkan. Tapi karena Soeharto dijatuhkan. Soeharto tampil, dia jadi anjingnya Amerika. Kan begitu. Tapi kan terakhir ketika Jokowi tampil, dia kan jadi anjingnya Cina. Pertanyaan kita, siapa yang punya jiwa seperti Soekarno? Udah nggak ada. Tentara kita juga udah hancur kok. Tapi kalau berpikir optimis pasti ada. Ya, kita berharap. Kan Karena gini, kalau aku sederhananya gini, kan ada unsur yang sebenarnya masih menyimpan diri di dalam. Nah, aku tahu. Udah itu. ngomong sampai jibrak rambutnya ini. Yang wartawan kalau saya Ya, dan ini akan terjadi. Karena gini, kalau menurut aku gini, udahlah biarin Indonesia bubar, hancur nggak apa-apa tahun 2030. Tapi setelah itu akan bangkit Indonesia baru. Berarti nggak bubar, tetap Loh, Indonesia. bukan bubar tetap, secara resmi, secara formal, hukum internasional hilang. Kita pecah jadi beberapa negara hilang segala macam. Tapi nanti akan ada kebangkitan dalam proses 2-3 tahun. Kenapa? Aku yakin
Contohnya apa? Salah satu semangat yang akan membangkitkan itu adalah apa? Supporter bola. Ya, mempersatukan. Fans sepak bola Indonesia. Ya. Wah, itu luar biasa. Lagunya Victor. Ibu Sut itu luar biasa. Iya, udah menarik nih. Pembicaraan kita berdua ini sangat emosional kalau kita bicara soal Lu enggak kan yang satu iya. ini. Karena menurut aku apa yang dikatakan Prabowo dengan mengutip Ghost Fleet, Ya, Indonesia bubar di tahun 2003. Iya, itu dia ngomong. Trendsnya udah ke sana. Iya. Dan Prabowo adalah alat dari itu. Tapi kalau dia kan sudah sampaikan, berarti dia sekarang bagaimana supaya nggak bubar, ya kan? Itu yang harus dia. Nah, Kan dia berani presiden, Ya berani nggak dia lakukan itu? harus berani dong. Dia seorang jenderal dan mantan Danjen Kopassus ya. Saya yakin bisa. Seharusnya. Kan kita bicara seharusnya. Ini kan antara Dasen sama Dasoran. Ini masalah ini. Ya, oke, kita optimis. Yuda berpikir pesimis, tapi pasti dalamnya ada optimismenya bahwa Indonesia semoga ada miracle supaya ada muncul orang-orang yang Ya aku bicara realistis. Iya. Aku optimis tapi realistis. Dan pekerjaan ya udah bubar nggak apa-apa. Tapi setelah bubar itu apa? Nah artinya nanti bisa bangkit Reborn. lagi. Reborn. Ya semacam itu. Oke Yud, saya kira ini wartawan senior yang sudah lama sekali, tapi Yud, Anda masih semangat ya, luar biasa nih. Lu harus lah. Kalau berpikir soal negara Anda tuh kan luar biasa ya. Lu, aku merah putih. Ya. Aku Garuda. Iya, luar biasa. Karena Kenapa? kalau enggak udah hilang Republik ini. Cuma kita butuh orang seperti Soekarno. Bukan Soekarno. Soekarno itu memang hebat, besar. Tokoh segala macam. Tapi Indonesia ini terlalu besar untuk Iya. Soekarno sendiri. Jadi perlu Soekarno, perlu Hatta, perlu Saklir. Yang TNI kembalilah pada Sabta Marga. Ya. Nah, jangan lupa kepada TNI aku ingatkan. Hmm. Sabta Marga itu, marga pertama itu juga mengikat aku. Hmm. Karena 3 marga terdepan dari Sabta Marga, kami warga negara Indonesia, kami patriot Indonesia, kami kesatria Indonesia. Satria. Kami bukan prajurit. Nanti kalau keadaan memaksa baru kita siap jadi prajurit. Kita ada di dalam juga. Iya. Tapi yang 3 ini udah. Nah, kalau yang keempat, 5, 6, 7, kami prajurit, itu nanti kalau keadaan darurat kita siap. Tapi kami awal itu kami semua Iya. ini, kita semua. Artinya, tentara kembalilah kepada Sabta Marga. Hmm. Kemudian, kaum politisi segala macam, kembalilah pada cita-cita ideologi partai kalian. Jokowi. Menegakkan merah putih. Kepada Jokowi. Kepada Jokowi, udahlah tahu diri, Anda sebenarnya sudah lewat. Anda sudah memberikan banyak hal yang sangat membahayakan, merusak Republik ini. Tahu diri aja. Anak Anda sekarang sudah jadi wapres ya, udahlah, moga-moga dia bisa benar. Moga-moga dia mau belajar. Sehingga akhirnya bisa menjadi wapres yang benar. Nah, mantu Anda yang sudah jadi wali kota mau jadi gubernur juga bisa berbenah. Tapi tahu diri lah. Karena kekuasaan itu bukan buat siapa. Kekuasaan adalah bagian dari rakyat untuk rakyat. Dan oleh rakyat. Anda memang rakyat. Tetapi jangan kemudian membuat dinasti di suka-suka hati. Itu aja. Ini Jokowi harus tahu diri. Kepada rejim, kepada Prabowo gimana? Prabowo kembalilah kepada Sabta Marga. Soalnya kalau enggak, percuma. Kakek Anda luar biasa. Pengorbanannya terhadap Republik ini melakukan sesuatu sampai berpikir soal bagaimana keuangan negara mendirikan di zaman BNI. Bang Pak Margono. BNI. Kemudian bapaknya Pak Margono juga. Pak Sumitro, terlepas bahwa dia pernah ikut berontaknya gitu, tapi dia juga punya sesuatu terhadap untuk Republik ini. Nah, Prabowo tinggal buktikan, mampu nggak dia jadi presiden yang benar. Oke. Itu aja. Terima kasih. Sobat Leader, demikian perbincangan hangat saya dengan Mas Yuda. Hangat aja. Semoga apa yang kita ngobrolin di sini bermanfaat untuk Anda. Dan saya Freddy Ndoro, sampai jumpa lagi.